Halo teman-teman semua, berjumpa lagi di channel Eri Normal. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar bareng tentang tips-tips untuk pendaki pemula. Nah, sebelumnya kita intro dulu ya teman-teman. Oke. Nah, baiklah teman-teman, kali ini saya sudah bersama rekan saya. Coba Mas perkenalkan Mas diri Anda Mas. Ya, nama saya Eko Prasetyo, biasa dipanggil Eko, pejalan dari Salatiga. Nah, teman-teman, jadi di samping saya ini adalah Mas Eko ya. Mas Eko ini adalah salah satu pejalan dari Salatiga. Nah, Mas Eko, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bareng ya Ya, tentang tips-tips untuk mendaki pemula. Nah, menurut Mas Eko sendiri, nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Nanti kita diskusi bareng dan kita diskusi dengan teman-teman semua ya. Bagaimana pendapat kalian juga tentang apa yang kita bahas pada hari ini. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan mungkin yang teman-teman di luar sana juga banyak ingin menanyakan ya Mas. Nah, Mas Eko ini kan sebelumnya adalah seorang pejalan dari Salatiga dan khususnya senang mendaki gunung ya. Nah, yang pertama untuk dasar, Mas Eko ini sudah berapa kali melakukan pendakian? ya kalau saya itu baru gunung-gunung di sekitar Jawa Tengah aja, belum keluar ke Jawa Barat atau Jawa Timur. Jadi masih di lingkup Jawa Tengah ya Mas? Nah, kalau boleh tahu Mas Eko ini udah memulai pendakian dari tahun berapa? Saya mulai pendakian itu dari tahun 2013. Dulu itu diajak teman saya, teman SMA, mencoba-coba untuk naik gunung, akhirnya jadi suka. Oh, jadi diajak temen, terus lama-lama jadi suka ya Mas? Iya. Kalau boleh tahu nih, Mas Eko gunung mana yang paling berkesan menurut Mas Eko? Menurut saya yang paling berkesan itu Merbabu. Merbabu? Iya. Iya, bagaimana kesannya di Merbabu? Karena pertama kali naik gunung ya di Merbabu itu, dan mendapatkan banyak pengalaman yang luar biasa dari Merbabu. Nah, untuk kesan yang didapatkan waktu melakukan pendakian di Merbabu apa aja Mas? Ya, kesan saya itu setelah melakukan perjalanan yang melelahkan, kita akan mendapatkan sebuah pemandangan yang bagus, terutama sabananya, dan mendapatkan keterangan hati. Kalau yang indah dari Merbabu itu apa sih Mas? Yang paling indah? Yang paling indah itu pemandangan di atas awan, sabananya yang hijau dan luas. Jadi itu salah satu alasan di Gunung Merbabu itu yang paling berkesan menurut Mas Eko ya. Nah Mas Eko, saya ingin mengajukan pertanyaan yang mungkin dari teman-teman di luar sana juga banyak yang ingin menanyakan. Kenapa sih suka mendaki gunung? Coba kalau menurut Mas Eko bagaimana? Kenapa Mas Eko suka dalam hal pendakian? Karena dengan mendaki gunung, kita bisa mendapatkan ketenangan dan beristirahat sejenak, meninggalkan hidup pikuk di kota. Oh, jadi itu adalah alasan kenapa Mas Eko menyukai dunia pendakian ya Mas? Kalau menurut Mas Eko sendiri, hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan dalam melakukan kegiatan mendaki gunung Mas? Kalau saya dulu ya tanpa persiapan Mas, naik ya tinggal naik. Kalau untuk pendaki pemula sekarang ya harus mempersiapkan paling minimal jogging seminggu sebelum mendaki, terus logistik, alat-alat untuk mendaki. Kemudian, tadi kan udah disebutkan ada logistik, ada budget juga. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Mas, untuk peralatan-peralatan apa saja yang perlu dipersiapkan dan dibawa untuk pendaki pemula yang mungkin itu peralatan standar atau wajib menurut Mas Eko apa aja Mas? Ya menurut saya untuk mendaki pemula itu untuk individu harus membawa matras, sleeping bag, baju ganti, dan logistik. Ya logistik itu menyesuaikan berapa hari naik gunung, itu bisa 1 malam 2 malam, menyesuaikan. Nah,
untuk logistik yang paling penting kan itu air minum dan makanan ya Mas. Iya. Kalau untuk air minum yang harus dibawa masing-masing pendaki itu berapa Mas? Untuk 2 hari 1 malam itu minimal 2 liter. Minimal 2 liter. Iya. Lebih dari itu ya boleh. Boleh. Tapi kalau ada sumber air bisa bawa 1 liter aja. Nanti bawa botol kosong. Oke, berarti harus minimal 2 liter ya Mas? Iya. Nah Mas, ini yang jadi pertanyaan dari teman-teman semua yang ada di luar sana Mas. Biaya Mas, biaya untuk mendaki gunung itu jadi mahal atau enggak sih Mas menurut Mas Eko? Untuk biaya pendakian itu tergantung berapa jauh gunung dari tempat kita. Karena itu juga memikirkan transport. Selanjutnya berapa hari kita akan mendaki ya. Itu juga memikirkan logistik yang akan dibawa dan juga memikirkan tiket masuk. Kalau di daerah Jawa Tengah rata-rata ya 15.000 sampai 25.000. Oh jadi untuk biaya pendakian sendiri banyak yang mempengaruhi ya Mas? Iya. Nah kalau menurut Mas Eko sendiri biaya yang telah disebutkan tadi itu dikerucutkan aja ya Mas? Iya. Menurut Mas Eko tergolong mahal atau murah Mas? Ya saya sebagai anak kos ya mahal Mas. Tapi dengan mahalnya itu sebanding dengan keindahan alam yang kita dapat dan pengalaman. Oh gitu ya. Tuh dengerin teman-teman, jadi naik gunung itu mahal, tapi sebanding dengan keindahan dan pengalaman yang didapatkan. Nah itu ya, bisa dicatat ya. Nah untuk pertanyaan selanjutnya nih Mas, kan ini kan kebetulan cuaca sedang musim hujan ya Mas. Kalau menurut Mas Eko sendiri, musim yang direkomendasikan untuk melakukan pendakian itu musim yang seperti apa Mas? Menurut saya ya pengalian dari musim penghujan ke musim kemarau. Karena pada saat itu rumput itu baru hijau-hijaunya Mas, baru tumbuh. Jadi peralihan dari musim hujan ke kemarau itu karena mungkin pemandangan yang didapat lebih indah. Kenapa nggak sekalian musim kemarau sih Mas? Karena kalau musim kemarau itu rumputnya udah kering. Rumputnya udah kering. Iya. Kalau menurut Mas Eko nih, kan banyak kita dijumpai berita-berita kalau di musim kemarau itu kan banyak kebakaran karena rumput. Nah, kalau menurut Mas Eko sendiri, kita boleh nggak sih kalau musim kemarau kita maksain atau musim penghujan deh, kita maksain buat mendaki suatu gunung itu sebenarnya diperbolehkan atau enggak Mas? Kalau mendaki itu melihat dari fisik masing-masing Mas, kemampuan masing-masing. Kalau kita mampu ya diperbolehkan. Oh, jadi tetap mempertimbangkan fisik masing-masing. Kita tidak boleh aku harus ke sana ya harus ke situ. Iya. Oke. Nah, nih pesan buat teman-teman semua. Jadi, pertimbangan fisik kalian sebelum kalian melakukan suatu pendakian ya. Nah, nih Mas, banyak banget pertanyaan di luar sana Mas. Banyak yang menanyakan, Mas, baiknya kalau yang belum pernah daki kemana, daki kemana. Nah, saya ingin tanya Mas Eko, untuk gunung yang direkomendasikan untuk pendaki pemula itu kalau di daerah Jawa Tengah, gunung mana saja Mas? Menurut saya Gunung Andong, Gunung Telomoyo, dan Gunung Prau Mas. Gunung Prau, Karena masih di bawah 3.000-an mdpl. karena masih di bawah 3.000-an mdpl. Akan tapi pendek tingginya gunung itu, jika kita tidak mempersiapkan dengan maksimal, juga akan membahayakan diri kita sendiri Mas. Jadi mungkin ya namanya gunung tetap gunung ya Mas. Ya, tidak boleh diremehkan. Tuh dengerin teman-teman, yang namanya gunung tetap gunung, tidak boleh diremehkan ya. Ya. Tidak tergantung dari tinggi tidaknya suatu gunung. Yang namanya gunung tetap gunung. Untuk yang terakhir kali ini Mas, buat teman-teman di luar sana, bagi yang ingin melakukan pendakian untuk pertama kali atau bisa disebut dengan pendaki pemula, pesan Mas Eko buat orang-orang di luar sana bagaimana Mas? Ya, untuk pendaki pemula kita harus mempersiapkan pendakian itu dengan matang, maupun fisik, logistik, dan harus dengan orang yang sudah berpengalaman. Dan yang paling penting yaitu harus ada izin dari orang tua. Itu aja Mas. Yang paling penting
harus ada izin dari orang izin tua. orang tua. Izin orang tua adalah hal yang paling penting. Nah, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga yang kita diskusikan dengan Mas Eko pada hari ini bisa bermanfaat buat kalian untuk memulai dunia pendakian. Jangan lupa subscribe channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa subscribe channelnya Mas Eko dan follow Instagramnya Mas Eko. Nanti akan saya taruh di link di bawah ini. Oke? Terima kasih sudah menonton.